warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nabila Putri Apriola dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menceritakan sebuah cerpen cerita rakyat yang berjudul Batu Menangis. Selamat menyaksikan. Batu Menangis. Pada zaman dahulu kala, hidup sebuah ibu dan anaknya bernama Darmi. Ayah Darmi sudah meninggal sejak Darmi masih kecil. Dulu hidup Darmi begitu sangat berkecukupan. Namun setelah ayahnya meninggal, ibu Darmi harus kerja keras di ladang demi hidup mereka sehari-hari. Karena ibu Darmi setiap hari ke ladang, kulit ibu Darmi begitu gelap. Berat badan menyusut. Semua itu untuk Darmi, anak satu-satunya. Pekerjaannya setiap hari hanya berdandan dan berjalan-jalan keliling desa. Ia ingin agar setiap orang yang melihatnya selalu memuji kecantikannya yang dimilikinya. Dan dia juga takut kulitnya hitam seperti ibunya. Suatu hari ibu Darmi hendak di ladang. Dia akan bekerja sampai sore karena sebab musim panen sudah tiba. Dan ibu Darmi berkata kepada Darmi, "Bisakah kamu masak hari ini, nak? Ibu tidak bisa pulang siang ini. Harus menyelesaikan panen kita. Jika sudah selesai, maka maukah kamu antar makanan untuk ibu ke ladang?" Yusuf terkejut mendengar ibunya berbicara dan ia berkata, "Aku tidak mau, ibu. Kalau nanti aku masak, nanti rambut aku baru tungku. Aku kan habis keramas. Lalu kalau nanti aku ke ladang, kulit aku nanti hitam. Aku kan habis lururan, ibu." Dan Mi pun berkata seperti itu kepada ibunya. Ibu Darmi pun hanya menggeleng-gelengkan kepala karena sedih melihat Darmi berbicara seperti itu kepada ibunya. Di ladang, ibu Darmi bekerja begitu keras. Dia mengumpulkan hasil panen untuk esok hari yang akan dijual ke pasar oleh ibunya. Dia tidak peduli perutnya yang lapar. Saat lelah, dia beristirahat sambil meminum air kendi yang dibawa. Dia berdoa dalam hati, "Ya Allah, ubahlah anakku. Lepaskan dia dari sifat malasnya." Setelah pulang, ibu pun terkejut melihatnya. Dan di sana tidak ada makanan sama sekali. Darmi pun tidak memasak. Darmi yang melihat ibunya pulang malah marah-marah dan berkata, "Ibu kemana saja? Aku ini lapar, aku ini belum makan seharian." Ibu pun menjawab, "Tadi kan ibu sudah menyuruh kamu untuk masak." Darmi pun menjawab kembali, "Aku tidak mau, ibu." Dan Darmi pun meninggalkan ibunya yang kelaparan. Esokan harinya ibu Darmi pun bersiap dengan hasil panennya. Dia akan pergi ke pasar. Dan ibu Darmi pun berkata kepada Darmi, "Darmi, ikutlah ibu ke pasar. Ibu butuh bantuan kamu untuk membawa panen hasil kita." Dan Darmi pun berkata, "Aku tidak mau, ibu. Di pasar kan becek. Aku tidak bisa membayangkan kulit aku yang bersih ini ikut kotor." Akhirnya ibu Darmi pun pergi sendiri ke pasar membawa hasil panennya itu. Sorenya ibu Darmi membawa uang hasil panen dan tidak cukup banyak, hanya untuk beli benih dan untuk makan beberapa hari. Darmi pun mendekati ibunya yang sedang menghitung uang. Dan Darmi pun berkata, "Ibu, pedang aku habis, tolong belikan ya, Bu." Dan ibu pun menjawab, "Iya, ibu belikan, tapi kamu ikut ke pasar ya, takut ibu salah membelikan." Akhirnya Darmi yang terpaksa ikut ibunya pergi ke pasar. Darmi pun berbisik kepada ibunya, "Bu, nanti jangan berdampingan ya, ibu di belakangku saja." Ibu pun berkata, "Kenapa, Darmi? Pokoknya ibu jalan di belakangku saja." Dan Darmi pun sebenarnya malu berjalan dengan ibunya yang berkulit gelap dan tidak terawat. Tiba-tiba di tengah jalan ada teman Darmi, tiga Darmi yang bertanya, "Hai Darmi, kamu mau kemana?" Darmi pun menjawab, "Aku mau ke pasar." Dan teman Darmi pun melihat ibunya dengan pandangan bertanya, "Itu siapa, Darmi? Ibumu ya?" Darmi yang tidak ingin temannya tahu jika ia mempunyai ibu yang kotor dan jelek segera menjawab, "Oh, dia pembantuku, bukan ibuku."
Ih, amit-amit deh. Sedih Ibu Darmi mendengarnya, namun hanya ditahan di dalam hati. Dan Darmi pun bertemu dengan teman yang lainnya. Dan teman Darmi pun bertanya kepada Darmi, "Darmi, mau kemana?" Dan Darmi pun menjawab, "Aku mau ke pasar." Dan teman Darmi pun lalu bertanya kembali, "Itu siapa Darmi di belakangmu?" "Ibumu." Dan Darmi pun menjawab, "Oh, itu yang di belakangku bukan ibuku, dia pembantuku." Sedih Ibu Darmi mendengarnya, melihat anaknya yang mengakui dirinya sebagai pembantu, namun sekuat tenaga ia menahannya. Mendengar apa yang dikatakan putrinya, sang ibu pun merasa sangat sedih dan kecewa. Semua pengorbanan yang ia telah berikan tidak pernah diterima, hanya menangis. Setiap ada orang yang bertanya selalu dijawab seperti itu. Sampailah Darmi dan ibunya di pintu pasar, namun lagi-lagi ia bertemu dengan teman Darmi yang lainnya, dan teman Darmi pun bertanya kepada Darmi, "Hai Darmi, tumben kamu ke pasar. Ngomong-ngomong, siapa yang berjalan di belakangmu?" Dan Darmi pun menjawab, Itu pembantuku." Darmi pun tak kuasa menahan air matanya. Sampai suatu ketika ibunya sudah tidak tahan lagi dengan sikap putrinya itu. Kemudian ibunya duduk di simpuhan pinggir jalan sambil berdoa kepada Sang Pencipta. "Ya Tuhan, ampunilah segala dosa yang sudah hamba lakukan selama ini. Dan hukumlah putri hamba, karena ia sudah durhaka kepada hamba, ibu kandungnya sendiri," ucap sang ibu. Tiba-tiba Darmi menjadi kesakitan. Ia berkata kepada ibunya, "Ibu, kenapa dengan kakiku ini? Kenapa tidak bisa digerakkan lagi, Ibu?" Sedikit demi sedikit Darmi menjadi batu. Ibu Darmi pun menangis pilu berkata, "Maafkan aku, Nak." Setelah ibunya berdoa, tiba-tiba kaki sang gadis pelan-pelan berubah menjadi batu. Sedikit demi sedikit tubuhnya berubah. Ia dan sang ibu terkejut melihat perubahan itu. "Ibu, ampuni aku telah bersalah kepada ibu. Aku janji tidak akan membuat seperti itu lagi," ucap sang gadis. Darmi pun merintih kesakitan sambil menangis meminta ampun kepada ibunya. Tetapi sayang, semua tidak bisa kembali. Darmi pun tetap menjadi batu. Ia harus menanggung hukumannya karena durhaka kepada ibunya yang sudah merawat ia dan menjaga ia hingga besar. Ibu Darmi pun tidak bisa berbuat apa-apa karena itu merupakan kehendak Sang Maha Kuasa. Semakin lama Darmi tubuhnya menjadi keras dan Darmi pun berbicara kepada ibunya, "Aku mohon Bu, ampunilah aku." Tetapi semua tidak bisa berubah kembali. Akhirnya seluruh tubuhnya menjadi batu dan kedua matanya mengeluarkan air mata. Setelah kejadian itu, batu gadis itu pun terletak di sebuah desa dan diberikan nama Batu Menangis karena batu itu mengeluarkan air mata dari kedua matanya. Batu itu dipinggirkan oleh orang-orang dan disandarkan di tebing hingga sekarang. Batu itu masih ada di Kalimantan Barat dan dinamakan Batu Menangis. Nasihat dari cerita ini adalah, ibu adalah orang tua yang telah melahirkan kita dengan penuh kasih sayang. Jadi, hormati dan sayangi ibumu. Dan jangan pernah menyakiti hati ibu dan orang tua kita, karena itu adalah perbuatan tercela. Segeralah minta maaf jika kita pernah menyakiti hati orang tua kita. Sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.